Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita dapat berkumpul kembali sehingga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Alhamdulillah. Kedua kalinya sholawat beserta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Ketiga kalinya terima kasih kepada Ananda dan Naya sekalian telah mendengarkan materi ini. Di sini saya selaku pemberi materi akan memberikan sedikit materi tentang ukhuwah basyariah. Sebelumnya saya ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum di Man Bengkayang. Semoga anak-anak sekalian menjadi generasi Islami yang bisa mengantarkan madrasah ini menjadi lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri agar terjalin silaturahmi di antara kita semuanya. Perkenalkan, saya Putri Amaliza selaku Dewan Guru di Man Bengkayang ini. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang ukhuwah basyariah. Sebelumnya, ukhuwah basyariah itu adalah disebut juga dengan ukhuwah insaniyah. Disebut demikian karena ukhuwah basyariah merupakan bentuk persaudaraan yang berlaku kepada seluruh umat manusia secara universal, menyeluruh, tanpa membedakan segala ras, agama, suku, dan aspek-aspek khusus lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Tentu kalian semua sudah tidak asing lagi dengan ayat ini. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita sebagai manusia diciptakan laki-laki dan perempuan itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal dan saling tolong-menolong. Tidak memandang itu agamanya Islam, Kristen, Buddha maupun Hindu. Dan tidak memandang suku, ada yang suku Dayak, Jawa, Melayu dan sebagainya. Yang terpenting di sini adalah mereka saling mengenal untuk membentuk manusia yang berakhlakul karimah dari segi manusia sosial. Jadi di sini kita jangan pernah untuk membedakan strata sosial, baik dia itu kaya raya atau fakir, miskin, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pentingnya itu kita untuk menjaga yang namanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariah dengan tolong-menolong antara siapa saja yang membutuhkan. Jangan kita melihat orang yang membutuhkan kita pergi begitu saja. Itu bukan ukhuwah basyariah. Allah tidak mengajarkan manusia untuk sombong kepada manusia lainnya.
Rasulullah SWT juga telah mencontohkan kepada hambanya untuk membentuk suatu negara yang madaniyah. Rasulullah juga telah menghargai orang yang beragama Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Mereka tidak lantas dipaksa untuk masuk Islam. Begitulah sikap Rasulullah SWT, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita tiru. Jadi, harga serata ekonomi baik itu menjalankan ibadah menjadi pondasi bahwa mereka mempunyai kebebasan dan berhak untuk hidup di negara Madaniyah atau negara Madinah pada saat itu. Jadi, pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membebaskan kepada setiap umat beragama untuk memeluk agamanya masing-masing, untuk saling membantu dan menjaga negaranya menjadi negara yang thayyibatun wa rabbun ghafur. Untuk jelasnya tentang materi ukhuwah basyariah ini, marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Katanya, perbedaan itu warna dunia. Begitupun warna pada kehidupan. Dunia tanpa perbedaan bagaikan hidup tanpa oksigen. Karena suka, tawa, dan duka itu akan ada di dalam perbedaan. Namun, aku masih tidak percaya semua itu. Karena perbedaan ialah selisih dari kehidupan kita. Woi, si Ambon mau lewat mikir. Orang Ambon beda ke Jawa, pantas gak? Ya enggak lah. Emang masalah orang Ambon beda ke Jawa? Masalah lah. Hah? Aku masih bingung, apakah egois itu juga kontra pada perbedaan. Meskipun pada semboyan Indonesia berbeda, tapi tetap satu jua. Tapi bagiku tidak. Siapa yang terus beginian? Kan gue makan apa? Masalah goblok. Udah. Duduk. Terus apa masalah lu? Lu gak suka? Lu tuh emang Kristen, gak pantas sekolah di sini. Namun kini aku sadar bahwa dalam kehidupan di dunia itu berputar. Perbedaan siang dan malam menjadi keindahan kehidupan kita di dunia. Bahwa perbedaan juga dapat saling bermanfaat satu sama lain. Karena warna terindah di dunia ialah perbedaan yang tercantum pula pada semboyan negara kita. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Dari sini, aku pun sadar bahwa suku, ras, agama tidak harus semua sama. Karena jika seluruh kehidupan di dunia sama, maka tidak ada keindahan dalam kehidupan itu. Kuperbaiki sikap yang telah lama memantingkan egoku. Tentang perbedaan dunia membuat mata dan telingaku terbungkam. Dan sekarang akan mulai kuperbaiki semua itu dengan kata yang sederhana tapi sulit untuk diucapkan. Maaf ya. Nah, ananda-ananda sekalian,
Setelah kita menyaksikan tayangan tadi yang Ibu putarkan, maka kita dapat mengambil hikmah dari materi yang telah kita share tadi, yaitu tentang ukhuwah basyariyah. Bahwasanya anak-anakku sekalian, janganlah kita mendiskriminasi suatu ras, agama, maupun aspek khusus lainnya. Karena kita semuanya satu, kita semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi sebuah masyarakat dan bangsa negara Indonesia. Setelah kita ketahui bersama bahwa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang dikenal dengan keramah tamahannya, murah senyumnya. Jadi masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang suka tolong menolong antara sesama manusia. Seperti itulah mungkin materi yang Ibu sampaikan. Sebelum saya akhiri, mungkin dapat kita simpulkan bahwasanya persaudaraan sesama manusia atau bisa disebut dengan tadi apa? Ukhuwah basyariyah merupakan suatu sikap persaudaraan yang tidak membedakan sesiapapun itu, baik agamanya, ras maupun lainnya. Begitu. Jadi, semoga tayangan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami harapkan ananda-ananda sekalian dapat menjaga keutuhan negara NKRI kita, serta dapat meningkatkan toleransi kita sebagai suatu bangsa, satu tanah air, sebagai umat Islam tentunya. Semoga kalian dapat mengambil hikmah dari materi ini. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf atas segala kekhilafan, kata-kata yang salah, karena kata-kata yang salah itu datang dari saya sendiri dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, ilal liqa, ma'assalamah, syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.